رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه peringatkan agar berhati-hati terhadap sifat buruk di dalam hati yang kebanyakannya menimpa pelajar fiqih di zaman sekarang. 3 sifat buruk ini terbanyak, kata beliau, itu ada di dalam hati para pelajar fiqih. Artinya ia hanya mempelajari ilmu zahir tapi tidak mempelajari ilmu batin, maka dikhawatirkan kepadanya 3 penyakit yang ada di dalam hatinya. Karena ketiga sifat ini dapat menimbulkan kebinasaan dan merupakan pokok dari sifat-sifat buruk lainnya. Jadi bisa dikatakan 3 sifat ini adalah ibu daripada segala sifat buruk. Apa 3 sifat itu? Yaitu yang pertama dengki, atau di dalam bahasa Arab namanya hasad, dengki. Ini sangat membahayakan. Sampai Nabi memperingatkan al-hasad yufsidul iman. Kedengkian itu akan merusak keimanan seseorang. Maka perhatikanlah ketika ada sifat dengki di dalam hati kita, ciri-ciri kedengkian di dalam hati kita ada, maka bersegera untuk mengobatinya. Apa ciri-ciri kedengkian apabila ada di dalam hati kita? Yang pertama, sangkal hatinya ketika melihat orang mendapatkan nikmat. Hati itu sangkal, apalagi orang tadi adalah musuhnya. Yang kedua, gembira hatinya ketika orang yang ia dengki ini mendapatkan bala dan musibah. Apabila 2 ini ada di dalam hati kita, maka niscaya kita kawa memastikan ada sifat dengki yang bertengger di kalbu kita. Maka segera obati, jangan dibiarkan ia bertengger di dalam hati kita. Jangan dibiarkan penyakit ini terus menggerogoti hati kita sampai hati tadi mati. Ngaran penyakit ini akhirnya ujungnya mati. Ketika hati kita dijangkit oleh penyakit hasad, ini akan menyebabkan mautul qalb, mautul qalbi, kematian hati. Maka apabila sudah mati hati seseorang, tidak akan masuk lagi yang namanya hidayah, tidak akan masuk lagi yang namanya ma'rifah. Hati orang tadi sudah mati dah. Nanti ada khusus pembahasan tentang
memelihara diri daripada sifat hasad atau dengki. Bagaimana caranya, kata musannif, agar kita terpelihara daripada sifat dengki? Nanti dibahas oleh beliau. Bahaya dengki ini. Dan setiap orang yang memiliki nikmat, maka bersiap-siaplah ia mendapatkan kedengkian dari orang lain. Ujar Rasulullah, kullu dhi ni'matin mahsud. Kullu dhi ni'matin mahsud. Tiap-tiap orang yang memiliki nikmat itu akan didengki orang. Maka adab kita ketika ada orang yang dengki dengan kita, satu, jangan dilawani. Itu aja adab kita tak? Ini papada abah guru nih. Bila orang tuh ada dengki lawan kitanya, jersidin jangan dilawani. Kita yakin aja rizki itu kada tapa huruf, nikmat itu kada bertambah kada berkurang. Ar-rizqu maqsumun minhu laysa taqwa taqiyyin bizairih wa la fujura fajirin binaqisih. Rizki itu sudah dibagi oleh Allah. Wa la taqwa taqiyyin bizairih, bukanlah orang yang takwa menambahkan rizkinya, wa la fujura fajirin binaqisih, dan bukanlah orang yang fajir itu mengurangkan rizkinya. Ar-rizqu maqsumun minhu, rizki itu sudah dibagi oleh Allah. Jadi ketika kita meyakinkan bahwasanya rizki itu sudah ada jatahnya masing-masing, sudah ada porsinya masing-masing, maka kita insya Allah akan hilang penyakit hasad di hati kita. Karena rizki kita beda dengan rizki orang. Dan Allah sudah memberikan kepada kita yang terbaik untuk rizki kita. Jadi mun orang tulah hiri lawan rizki orang lain dah. Ini sama pada hakikatnya, ia tidak ridha atas pembagian rizki dari Allah. Seakan-akan ia berkata kepada Allah, ya Rabbi, ulun kadar ridha pian memberikan fulan bin fulan rizki lebih daripada ulun. Maharatnya itu yang menjadikan orang yang hasad itu dimurka oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Al-hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Kedengkian, kata Rasulullah, itu akan memakan segala kebaikan-kebaikan, segala amal-amal soleh, sebesar apapun amal solehnya, sekuat apapun ibadahnya, tapi ketika bertengger di dalam hatinya kedengkian kepada orang lain, maka kedengkian itu akan memakan segala kebaikannya. Nabi mengumpamakan kama takulun narul hatab, sebagaimana api membakar akan kayu bakar yang kering. Kayu tuh karing kemarau, timba aja puting rokok dah di hutan tadi, paling jangka 2 menit tuh sehektar. Ini mengisyaratkan bahwasanya kedengkian itu begitu cepat menghabiskan segala amal-amal kebaikan kita. Maka alangkah ruginya orang yang dengki di dalam hatinya. Cirinya dari apa? Bila melihat orang dapat nikmat, hati sangkal. Ini termasuk aneh juga bang lah. Orang tuh dapat nikmat, nang kayak dikuracak bidawang 12 ikong di hatinya. Ya Allah. Lalu aja menyambat tuh lawan orang tadi, maka pandiran orang yang dengki ini kan ada baiknya. Paling duit korupsi aja ditukarkannya itu jar. Allah. Lalu aja menyambat tuh. Atau berdoa yang kada baik, mudahan hancur kendaraannya. Orang hanya nukar kendaraan hanyar. Seorang ngaran kada kawan lah, lalu mendoakan mudahan taranjah jar. Pas orang tadi mendapatkan bala, hapok lior katulahan lawan unda, paragah jadi wali habulang. Padahal itu ciri-ciri kedengkian di dalam hati seseorang.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal orang yang beriman itu digambarkan oleh Rasulullah, al-muslimun kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang Islam itu bagaikan satu bangunan, kata Nabi. Ia menguatkan sebahagiannya akan sebahagiannya. Di dalam riwayat yang lain, orang muslim itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Ketika giginya sakit, maka anggota yang lain pun juga ikut merasakannya. Lalu batis koler berjalan. Kenapa jadi nyawa koler mana berjalanan? Unda 2 hari ini jadi gigi rinyut. Padahal kada ada hubungannya gigi lawan batis. Kenapa jadi nyawa sakit kepala? Pas sakit mana gigi ini rinyut. Padahal kepala lawan gigi lain hubungan. Maka itulah sifat asli orang yang beriman. Ketika ada saudaranya tertimpa musibah, ketika ada saudaranya merasakan duka cita, ia pun juga merasakan seperti tertimpa musibah dan duka cita sebagaimana ditimpa oleh saudaranya. Tapi ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, ia pun juga merasakan kegembiraan sebagaimana saudaranya pun juga merasakan gembira ketika mendapatkan nikmat tersebut. Itulah ciri khas orang-orang yang beriman. Bila hati kita kada kaya itu, maka dipertanyakan iman kita. Bila orang tuh dapat nikmat, lalu kita nih mahiri, sangkal, jangankan senang, memujigin gada, menagurgin gada, malah bertambah hiri di hatinya, dipertanyakan iman kita. Karena ini tidak ada ciri orang beriman di hatinya tuh kada. Makanya Imamul Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, setengah daripada obat daripada kedengkian itu, kata Imamul Ghazali, paksakan dirinya untuk memuji nikmat orang lain. Bila orang itulah hanya nukar kendaraan, paraki bengkengnya kendaraan dikemnik mau bagusnya, dipaksakan hatinya. Dipaksakan hatinya. Iya. Nah ini kata Imamul Ghazali adalah obat daripada kedengkian. Sampai ia gembira ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah. Mudahan Allah selamatkan hati kita daripada dengki. InsyaAllah kena dibahas panjang lebar masalah kedengkian dan pembagian dengki. Jadi dengki itu ada martabat-martabatnya. Ada yang memang dianjurkan, hasad itu ada yang dianjurkan, tapi bukan yang namanya hasad penyakit hati, bukan. Tapi kalau bahasa tasawuf namanya ghibtah. Ghibtah itu menuruti orang, melihat orang nukar HP, umpat nukar HP, itu ghibtah ngarannya. Nah ini kada dilarang di dalam syariat. Inya kada sangkal, kada melihat orang nukar HP, cumannya hendak menuruti nukar HP nang kayak orang. Melihat orang nukar baju, hendak nukar baju, itu bukan dengki, itu namanya ghibtah. Sampai Nabi mengatakan la hasada illa fitnatain. La hasada illa fitnatain. Tidak ada kedengkian kecuali di dalam 2 perkara, kata Rasulullah. Rajulun a'tahu Allahu ilman fa'amila bih wa 'allamahu an-nas. Ini yang kita turuti, itulah cuman bukan menuruti ini maksudnya hasad kada, tapi yang dimaksud di sini ghibtah. Seseorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu, Allah memberikannya ilmu, kemudian ia bisa mengamalkan ilmu tersebut, kemudian ia bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, dirinya menjadi manfaat bagi orang lain, maka ini yang patut kita hiri. Maksud hiri di sini hendak maumpati. Kada yang hiri tadi telah benci lawan nikmat orang tadi, kada hendak maumpati.
Kemudian kata Rasulullah, rajulun a'tahu Allahu malan fasallatahu fi sabilillah. Seorang laki-laki yang Allah berikan harta, kemudian harta tersebut ia gunakan di jalan Allah. Maka dua perkara ini umpati haja Nabi. Orang alim yang mengamalkan ilmunya, kemudian ilmunya menjadi manfaat kepada orang lain. Orang sugih yang pemurah lawan hartanya. La hasada illa fitnatain. Ya Rasulullah, dan kita jadi dua orang tadi nah. Bila melihat orang alim itulah kawasidin ma'amalakan ilmu imbatu pulang kawa melajari orang, ya Allah mudahan ulun zuriat ulun kawan kayak sidin. Kita berdoa kayak itu. Melihat ada orang sugih pemurah, ya Allah mudahan ulun jadi nang kayak sidin juga sugih pemurah. Dua orang ini orang yang paling dipuji oleh Allah, orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Orang alim yang mengamalkan ilmunya dan orang sugih yang pemurah dengan hartanya. Karena dua orang ini adalah orang yang sangat bermanfaat kepada umat Rasulullah. Sedangkan Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Paling bermanfaat, ia punya ilmu, orang lain pun mendapatkan manfaat daripada ilmunya. Ia punya harta, orang lain pun juga mendapatkan manfaat daripada hartanya. Ia punya tenaga, orang lain mendapatkan manfaat daripada tenaganya. Ia punya jabatan, orang lain mendapatkan manfaat daripada jabatannya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita ini diberikan oleh Allah potensi untuk menjadi manfaat bagi umat Rasulullah. Setiap orang beriman ada. Kada orang alim, orang sugih aja bang. Seluruh diri kita ini berpotensi menjadi manfaat bagi umat Rasulullah. Karena setiap diri kita diberikan oleh Allah kelebihan. Likulli syai'in maziyah. Tiap-tiap sesuatu itu ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Fashhad maziyatahum, maka perhatikanlah keistimewaannya. Ada macam-macam Allah berikan keistimewaan. Nih, ada orang tuh sugih kada, alim kada, cuman cangkal begawi, kan? Membantu cangkal, gontong royong cangkal, membantu gasan agama cangkal, kan ada manfaatnya. Ya, macam-macam aja. Diberikan Allah Ta'ala tuh kelebihan tuh setiap orang tuh ada likulli syai' maziyah. Ini penyakit yang pertama yang termasuk daripada ibu daripada segala penyakit-penyakit hati. Yang kedua kata beliau yaitu riya. Riya ujar orang Bahari minta tangguh lawan manusia. Riya itu diambil daripada ra'a yara ru'yatan. Riyaan. Riya itu hendak minta lihati lawan makhluk. Anda minta lihati lawan makhluk. Jadi orang yang ikhlas dan orang yang kada ikhlas itu sedikit saja bedanya. Orang yang ikhlas ia pun juga minta lihat, tapi minta lihat lawan Khaliq, lawan Allah. Orang yang kada ikhlas minta lihat juga, cuman minta lihat lawan makhluk. Sehingga ibadah orang yang ikhlas karena yang diyakinkannya bahwasanya Allah syahidi, Allah naziri, Allah menyaksikanku, Allah selalu memandangku, Allah mengetahuiku dimanapun beradanya diriku. Maka dimanapun ia beribadah enggak ada beda. Hendak di masjid kah, hendak di muka Ka'bah kah, hendak di dalam rumah kah, kada berbeda. Pun kita nih pas pindah di masjid hanya pindah nahap berdoa, pas di rumah sorong pindah kurang berarti tergantung tempat, masih ada unsur tempatnya, masih ada kan? Orang ikhlas itu kada memandang lawan tempat,
hendak berkumpul lawan makhlukah, hendak sorongonan gak sama. Min aramatil ikhlas ayyakun al khatir ya'lufuhu fil mada kama ya'lufuhu fil khalwat. Setengah daripada tanda keikhlasan, kata Rasulullah, bahwasanya ia tidak berbeda di dalam hatinya, baik ketika ia berkumpul dengan manusia ataupun ketika ia di dalam kesendirian. Kada ada berbeda. Kalau pang membaca Yasin rahatan seorang banyak nupina nahap, membaca Yasin soronganan pina bilain Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Inna turjaun aja ujungannya kan pina mengoler atau berarti bila ada orang pina semangat kan berarti ibadah kita masih ada perbedaan ketika di dalam kesendirian ataupun ketika berkumpul dengan manusia. Ada perbedaan. Berarti hati kita ini belum ikhlas. Belum ikhlas. Basadaqah kalihatan orang lawan kada kalihatan orang belain. Bila kalihatan orang lalu pina begonol sedekahnya, apalagi diumumakan. Bila kada kalihatan orang bilang berbunyi celengan. Ria ngarannya karena lalawanan daripada ria itu adalah ikhlas. Lalawanan ria itu ikhlas. Ikhlas itu artinya hati orang tadi bersih, tujuannya hanya Allah, tujuannya khalisan liwajhillah. Maka riya ini termasuk daripada ibu daripada segala penyakit-penyakit hati. Maka tumbuhlah berbagai macam penyakit daripada riya. Macam-macam penyakit itu karena tumbuh daripada riya. Lalu ketika ia melakukan kebaikan kepada orang lain, orang itu kada berbuat baik lawan inya, sangkal hatinya nak. Karena ini melakukan kebaikan tadi bukan karena Allah, hendak minta puji lawan makhluk. Ya yang lalu tu kena marista undani jatuh sudah baik lawan orang tu, sudah banyak unda bantu, kalinya inya kada membalas, lalu berarti kebaikan kita bahari itu hendak minta balas. Han jelas benar kada ikhlas sudah. Ya Rasulullah, ayo bujurakan hati kita, bujurakan hati kita. Masalah orang yang membalas kada membalas itu kada peduli kita, dan setiap amal soleh Allah pasti membalasnya. Kada perlu kita meminta balasan lawan makhluk. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidaklah kebaikan melainkan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah. Dan bisa jadi ketika kita berbuat baik kepada si A, ternyata si B yang membalasnya. Allah yang memberiakan. Si A ini kada membalas, tapi si B yang membalas. Allah meletakkan kebaikan di hati si B untuk membalas kebaikan si orang tadi. Si A ini kada. Jadi kita jangan takutan melakukan kebaikan, jangan takutan berbuat baik. Bah, mudah-mudahan kayak itu kada hendak lagi sudah baik lawan orang tadi kada hakun lagi. Kenapa? Kada ada membalas juga. Berarti kita tuh hendak minta balas. Ria, maka bila sudah ria, nang kayak apa haja ganalnya kebaikan kita habis berataan. Kada ada yang kawat dibawa ke akhirat tuh kada ada. Kada ada yang kawat dibawa ke akhirat habis berataan. Jadi wajar aja namun kita ini diperintahkan oleh para ulama, ketika kita melakukan kebaikan jangan pernah kita mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain. Tapi ketika kita melakukan kejahatan, maka ingatlah kejahatan itu seumur hidup kita. Urusan kebaikan, ujar almarhum Guru Bakri, ini sudah ulun padahakan dahulu. Ujar Guru Bakri, urusan kebaikan itu maka nangkaya kita behera. Adalah Jasidin imbah tuntung orang keluar pada WC berkisah, umai kemudian tadi je behera ada jak kacang Lombok, ada juga jari memakan sambal kacang, warnanya hirang ya kecoklat-coklatan sedikit.
Berarti pacan tahi jual yang keluar tadi bahirang kan kadada orang behera itu yang hendak berkisah itu kadada. Maka seperti itulah kalau bisa kebaikan yang kita lakukan kada usah berkisah lawan orang. Cukup Allah yang mengetahui dan cukup Allah yang membalas akan kebaikan kita. Kada perlu marista, kada perlu minta balas lawan makhluk. Biar makhluk kada membalas kada masalah. Allah yang membalas kita. Balasan makhluk kita memberi orang 10.000 paling dibalas 10.000 juga. Mun Allah minimal 10 kali lipat. Apabila kita melakukan kebaikan lawan manusia itu 1, dibalas oleh Allah 10. Memberi lawan orang 100.000, Allah membalas 1.000.000. Amun kita berharap balasan Allah 10 kali lipat minimal. Minimal. Bukan maksimal, minimal 10 kali lipat. Dan kurang kada. Bujuran tuh kurang tuh kada. Barang cakai guru ulun je bersedekah je 10.000 kada daya bebulikannya, tunggu di akhirat. Karena balasan Allah imma fid dunya wa imma fil akhirah wa imma fid dunya wal akhirah. Balasan Allah Ta'ala itu ada kalanya di dunia, ada kalanya di akhirat, ada kalanya dibalas oleh Allah. Kedua-duanya, dunia dibalas, akhirat dibalas. Tapi pasti yang namanya dibalas itu pasti. Minimal 1 dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat, sampai bi ghairi hisab. Ya Rasulullah. Maka sering ulun mengatakan jangan takutan melakukan kebaikan. Jangan berpikir panjang hendak berbuat baik. Jangan merasa rugi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Jangan merasa rugi, rasa sia-sia kada pun, sedikit pun kada, asal kita lillahi ta'ala. Karena kita minta balas lawan Allah, bukan lawan makhluk. Mudahan selamat hati kita nih dari riya yang bila melakukan kebaikan hendak minta balas. Ini cabang daripada riya. Wala tamnun tastakthir. Al-Quran ngalalah wala tamnun tastakthir. Jangan kalian melakukan kebaikan kepada orang lain dan kalian berharap dibalas lebih baik lagi daripada kebaikan kalian. Wala tamnun tastakthir. Ini larangan dari Allah. Di dalam ibadah pun kita seperti itu akhlak kita dengan Allah. Sampai ada doa dari ulama, Allahumma ja'alna abidal ihsan wa la taj'alna abidal imtinan. Itu ada doa dari ulama. Allahumma ja'alna abidal ihsan. Ya Allah, jadikanlah ulun hamba yang hati ulun itu ihsan. Bukan hamba yang di hati ulun ini imtinan. Apa maksudnya? Ihsan itu ketika ia beribadah lillahi ta'ala, ia tidak berharap dengan balasan dari Allah. Itu adab kita lawan Allah seperti itu. Apalagi lawan makhluk. Kan arti ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan an ta'budallaha, engkau sembah Allah ka'annaka tarah, seakan-akan Allah melihat kepada engkau. Ini yang disebut dengan musyahadah. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Dan jikalau engkau tidak bisa seperti itu merasakan Allah memandang engkau, maka rasakan. Fa in lam takun tarah. Dan jikalau engkau tidak bisa merasakan engkau melihat Allah, maka rasakan Allah melihat engkau. Ini yang disebut dengan muraqabah. Jadi seyogianya setiap ibadah yang kita kerjakan itu, maka lakukan dengan dua hal ini, jalankan dengan dua perkara ini. Ada kalanya muraqabah atau dengan jalan musyahadah. Pilih aja dua nih.
Muraqabah merasa dilihat oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah. Mulahadatu syai' bi anna Allah yubsiruhu wa yasma'uh. Merasakan di dalam hatinya Allah selalu mendengarnya, Allah selalu menyaksikannya, Allah selalu melihatnya. Itu namanya muraqabah. Ini ada orang yang cara beribadah dengan jalan muraqabah. Jadi rasa dilihat oleh Allah. Ketika ia merasa dilihat, dipandang, disaksikan oleh Allah, lalu ia betul-betul di dalam menjalankan ibadah, baik di pintangan rukun, syarat maupun sunnah-sunnah di dalamnya, karena dilihati oleh Allah. Jangankan Allah telah guru kita tu aja telah pian sembahyang, guru pian menghadapi pian di hadapan, kayak pas sembahyang pian yang asal biasanya mata tu kujok sana kujok sini, rahatan guru melihati menghadap kiblat mata. Bukan menghadap kiblat, melihati tempat sujud mata. Takbiratul ihram nahap Allahu akbar. Ada guru. Itu hanya manusia yang melihat kita. Maka Allah bukan hanya zahir yang dilihatnya, tapi hati kita pun dilihat oleh Allah. Ada orang yang beribadah dengan jalan musyahadah. Musyahadah ini merasakan bahwasanya gerak dan diamnya adalah pertolongan Allah. Waktu takbiratul ihram ia merasa Allah pian ya Allah menolongi ulun ni kawa mangkat takbiratul ihram. Pas baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, pian ya Allah yang menolongi ulun ya ulun kawa bergerak membaca Fatihah. La tataharraku dzarrah illa biiznillah. Tidaklah bergerak seekor semut yang kecil tanpa izinnya Allah. Ini yang duduknya ikhlas. Jadi kadada lagi dirinya yang ada hanya af'alullah, perbuatan Allah. Hilanglah af'al dirinya, hilanglah sifat dirinya, hilanglah asma dirinya, bahkan hilanglah wujud daripada dirinya. Yang ada hanya wujud, sifat, asma dan af'alnya Allah. Ini orang yang musyahadah. Ya Allah, jadikanlah ulun hamba yang hati ulun ini ihsan, bukan hamba yang hati ulun ini imtinan itu minta balas kebaikan lawan Allah. Ini aja tulah bagi ulama tasawuf tasalah tulah, tapi bagi orang awam bujurnya kan tingkatan ikhlas itu kan macam-macam. Orang awam tuh ya Allah ulun sembahyang hendak surga, ikhlas juga ngarannya. Cuman mun tingkatan orang yang di atas inilah belum ikhlas lagi, karena masih minta balas. Yang takutan lawan neraka kita nih kan belum lagi ke tingkatan situ dah. Kan ikhlasul awam, ikhlasul khawas, ikhlasul khawasul khawas. Ada 3 tingkatan ikhlas. Ikhlas orang awam ini yang paling rendah. Ikhlas orang awam ketika ia beribadah yang ia harapkan balasan dunia. Allah membalasnya di dunia. Ia memandang hadis Rasulullah, barang siapa salat 5 waktu Allah murahkan rizkinya. Ia yakin bila sembahyang murah rezeki. Kayak itu dah. Jadi tujuannya sembahyang itu minta balas lawan Allah kebaikan dunia. Itu yang paling bawah tuh ikhlasnya. Ikhlas juga cuman paling bawah. Ada ikhlas yang panangah, yang ia harap adalah balasan Allah di akhirat. Balasan Allah di akhirat. Ketika ia salat, ia memandang hadis Rasulullah bahwasanya Allah akan menyelamatkan ia daripada azab kubur. Azab kubur akhirat kada akhirat. Allah akan menggolongkan ia di dalam golongan syuhada. Atau ketika ia membaca surah Waqiah, surah Tabarak, Allah selamatkan ia daripada azab dan siksa kubur. Tabarakallah. Jadi fadilat akhirat yang ia harapkan, fadilat dunia kada. Maka ini panangah nih. Maka yang ikhlas yang paling utama adalah
ia tidak mengharapkan fadilat dunia, ia tidak mengharapkan fadilat akhirat, yang ia harapkan hanya ridha Allah. Ridha Allah. Karena ketika orang mengharapkan ridha Allah, dunia akhirat ampunnya. Mun Allah ridha apa aja, dunia akhirat ampunnya. Inna dunya yarithuha ibadiyas salihun. Allah, dunia ini yang mewarisi hambaku yang saleh, jar Allah. Makanya orang saleh itu urusan dunia ini gampang benar. Kada tapi repot tuh urusan dunia ini, kada repot. Karena sudah ada firman Allah, inna dunya yarithuha ibadiyas salihun. Ya Rasulullah, mudahan hati kita nih kawa ikhlas ketika kita beribadah. Hilang riya di dalam hati kita nih, hilang. Bahaya bian ria nih, bahaya. Yang kada mau ikhlas sembahyang, kada ikhlas bersedekah, kada ikhlas baca Quran, kada ikhlas hadir ke majelis ilmu, kada ikhlas mengajar, kada ikhlas habis baratan, kada ikhlas. Kenapa? Ada ria di hatinya. Maka bila sesuatu penyakit di hatinya pasti menyakiti hati itu. Bila orang tuh kada ikhlas di hati, warisannya apa? Sakit hati. Orang kada ikhlas itu mewarisi sakit hati. Wujudan dah. Yang tadi ulun umpamakan adalah orang tuh bersedekah minta balas, rupanya inya kada membalas, sakit hati kada, sangkal. Sangkal. Orang tuh kita baik lawan orang tuh kalinya nya kada baik lawan kita, sakit hati kada, sakit hati. Karena apa jadi sakit hati? Seorang yang kada ikhlas, jangan orang disalahkan. Baiki hati kita, jangan membaiki hati orang. Kita ini paragah hendak membaiki hati orang. Hati seorang aja bilang banyak penyakitnya. Jangan menyalahkan hati orang, tapi hati kita yang kita salahkan. Perbaiki hati kita. Karena kerusakan bukan pada jaringan, tapi kerusakan pada televisi Anda. Digital baik, tapi TV rusak. Tohok tukang digital membaiki, karena TV-nya rusak. Lain urusan jaringan yang rusak, TV-nya kalinya rusak. Sama nang kayak kenapa lah jaringan HP ini kada ada, kayaknya wifi menyala aja, paket ada aja, oh kalinya HP-nya basta hampas. Lainan jaringan, jangan menyalahkan jaringan, ini jaringan ini pulang jar, padahal seorang habis paket. Jangan menyalahkan jaringan, jangan malah menyalahkan orang, salahkan hati kita. Ayo biasa kita menyalahkan hati kita, jangan biasa menyalahkan hati orang lain. Idza aradallahu 'abdan khairan bassarahu bi'uyubi nafsi. Ketika Allah menginginkan kepada seorang hamba itu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, Allah nampakkan kesalahan di hatinya. Nampak kesalahan di hatinya. Tapi apabila Allah tidak menginginkan orang itu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, yang nampak kesalahan orang. Kesalahannya kada nampak. Yang bujur unda, yang bersih hati unda, yang pas pendapat unda. Orang salah, hati orang yang rigat, pendapat orang yang kada bujur. Allah, itu ciri orang itu jauh daripada kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian penyakit yang ketiga yang sangat membahayakan, dan ini menjadi ibu daripada segala penyakit hati, yaitu kesombongan. Sombong ini parah lagi ini. Jadi 3 perkara ini bila ada di hati selesai, hancur lebu. Hati ini hancur lebu. Ada debat lagi. Hasadnya ada, riyaknya ada, sombong pulang ada. Maka ngaliban pulang menghilangkan sombong nih. Sombong itu merasa lebih pada orang, merasa lebih baik pada orang, merasa lebih mulia pada orang, merasa lebih sedikit dosanya pada orang.
merasa lebih berilmu pada orang, macam-macam, merasa lebih itu sombong. Allah, mudahan Allah selamatkan kita daripada sifat sombong. Kena dijelaskan oleh Musannif di mapa caranya nih supaya hati kita nih bersih dari sombong. Nah, mun kita nih tahu penyakit, cari obatnya. Likulli da'in dawa. Itu pasti itu. Likulli da'in dawa. Tiap-tiap penyakit ada obat. Kadada penyakit tuh yang kadada ada obat tuh kadada. Ada guru aja kadada obatnya belum tatamu, bukan kadada obat. Jadi padahal kan kadada obat belum tatamu obatnya. Ayat tujar kadada obatnya lalu ujar, bukan kadada obatnya belum tatamu. Allah, kan hadis Nabi likulli da'in dawa. Tiap-tiap penyakit itu pasti ada obat zahiran wa batinan. Terlebih penyakit hati kita, bila ada dengki, cari obatnya. Kemana mencari obat? Ke dokter spesialis. Masalah hati nih, kada kawa pian mencari ke pasar sana obatnya kada kawa. Atau mau obati penyakit hati ini datang ke kawanan curhat lawan kakawanan datang kawada orang saleh bertamu minta nasihat lawan orang yang bersih hati, berkumpul lawan orang yang hati bersih. Mun pian ada bisi penyakit berkumpul lawan orang yang hati berpenyakit, pas kanker stadium 4. Bujuran tak kan kita nih kadang undah hendak apa yang ngarannya jar hendak menghilangkan penyakit hati ini, jadi berkumpulan gini yang dikumpuli orangnya hatinya berpenyakitan juga, pas sama-sama corona virus terjangkit. Allah, makanya dawaul qalbi kan sudah disebutkan, obat hati itu berkumpul orang saleh. Namun kita jarang berkumpul lawan orang soleh, bang kada tatamu, lebih baik sendiri daripada kita berkumpul lawan orang yang pacangan merusak hati kita. Maka sendiri itu lebih utama daripada berkumpul dengan orang yang jahat. Tapi berkumpul itu lebih utama apabila dengan orang baik daripada sendiri. Kita nih berkumpul lawan orang baik, orang saleh, orang alim, mengamalkan ilmunya nih, itu lebih baik daripada kita nyorongan. Mungkin ya malam ini kada turun ungot udak scroll HP, TikTok segala macam. Baik turun belajaran, nyata tak kumpul. Daripada sorongonan dah, baik turun belajaran. Nyata mendengar kawa. Dan hati kita ini selamat daripada sombong nih. Maka bila sudah orang itu sombong, dia menuntut ilmu pun koler. Karena orang yang sombong itu inya merasa berilmu. Ketika inya merasa berilmu, maka lalu hantak atau hambar hendak menuntut ilmu itu hambar. Lu ingat bahari papadah almarhum guru Candung, amun kita kawadah orang alim nyesidin bawa bakul kosong. Jangan membawa bakul berisi, kada kawa orang mengisi. Bawa bakul kosong, paham ya Allah? Bakul kosong tadi bawa sifat tawadhu. Jadi menuntut ilmu itu jangan membawa sifat sombong. Kawadah tuan guru jangan membawa sifat sombong, kada diisi sidin. Hanya belang ke rumah tuan guru bercaramah orang tuh tagarana ya tuan guru lagi. Anu guru yang gini bercaramah sidin. Akhirnya jar guru, aku kah yang alim, inya kah yang alim. Tapi ngaran guru tawadu tadi ranaya sudah. Ada aja ilmu ya sidin masuk. Bawa bakul kosong,
bawa sifat tawadhu, jangan membawa sifat sombong. Jangan merasa berisi ilmu. Jadi bila kita nih kadang merasa berisi ilmu, orang mengisi, Allah mengisi itu non ilmu non kita. Ya yang lalu ilmu tu kada berhabisan, diisi terus oleh Allah. Karena sombong itu lawanannya adalah tawadhu. Tawadhu itu diumpamakan adalah sifat paling, tempat yang paling rendah, tempat paling rendah. Mutawadhi', orang yang paling rendah, tempat yang paling rendah. Setiap tempat paling rendah itulah tempat yang paling banyak banyu, ya kah? Ini air terjun nih, air terjun. Yang paling rendah itu ada, kalau yang di bawah dah paling banyak ada. Yang di atas tuh pian kau mau ambil banyu siapa? Sedrijen kau kah? Sedrum kau kah? Sedrum kada mampu. Segayung gen kau untung sudah. Itulah perumpamaan orang yang sombong dan tawadhu. Semakin hatinya rendah, semakin berlimpah ruah ilmu yang Allah berikan masuk ke dalam kalbunya. Di hatinya orang yang tawadhu itu ilmunya tuh biar luar biasa. Di hati orang sombong itu tuh bang, sudah ilmunya sakakadar itu tuh bang, sudah nya sombong sejumpilit tuh bang, ambil ilmu. Kada orang tawadhu ada. Allahumma ja'alna minal mutawadhi'in. Mudahan Allah jadikan hati kita nih di dalam golongan orang yang rendah hati, orang yang tawadhu, orang yang Allah hilangkan kesombongan di dalam hati kita. Berkat Rasulullah, berkat para aulia Allah, berkat orang-orang saleh, berkat guru kita. Wallahu a'lam bissawab. Dikasih aja, ampun maaf. Minta ridha wa halaluna akhirat.